Pemirsa Insert, kali ini buka pintu akan berbeda karena kita mampir ke studio adik kelas saya waktu kuliah. Ya, mau kita ospek lagi, ospek ulang. Boleh dong. Tek. Ini gimana, Cak? Halo. Cek. Gimana sih? Woi! Annyeonghaseyo, Opa. By the way, lu tuh dulu waktu kuliah kan Superman banget bukan sih? Bukan lu ya? Superman. Betul. Pokoknya lu kayak komik segala macem deh gitu. Oh iya, Iya betul. kan? Tapi nggak cuma Superman, Spawn dan sebagainya. Dan katanya di studio inilah kita bisa menemukan koleksi yang kece banget. Nah, itu boleh tadi. masuk? Boleh dong, tapi gue tadi Kenapa? bingung. Ini agak susah. Ya. Ini lu dengan otot lu coba, lu bisa. Aduh, Ini kan tuh, nggak bisa nih ditarik gue kalau udah kayak gini. Atau Gue narik didorong. dari mana nih? Coba lu dorong bisa ini. Waduh, meledak kan nih? Enggak, no. Dorong. Aduh, beneran nih? Enggak. Bismillah. Tapi jangan dikat ya. Ah! Tuh. Gampang banget loh. Gua berat tadi. Tuh. Tuh, coba. Oke, Kok gue gampang banget? Gampang. Kok gue gampang? Lu kenapa nggak bisa? Coba. Kenapa ya? Coba lu tarik. Gue tarik. Tuh, tangan gini. Sorry, tangan. Tangan. Apa nih? Ini apa sih? Kok bisa tembus ya? Bus, kok bisa tembus? Makanya. Wah, lu kacau lu. Bingung juga tadi. Oh, Kok bisa tembus sih tadi? ya makanya bingung. Kan di dalamnya ada besi gini. Wah, Den lu ngaco lo, Den. Wah, lu ngelmu ya? Thank you. Wah, nyebelin banget nih. Udah ditipu, ditinggal. Kita balik lagi. Apa lagi? Lupa. Aduh, yaudah kita masuk aja yuk. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini sebenarnya kantor gue yang numpang di tempat adik, mungkin bilang adik sepupu gue lah. Seperti itu. Jadi bikin program-program YouTube lo, Gitu. konten semua di Iya, sini. Terus juga untuk ya pertunjukan yang off air, yang di corporate, dia yang handle semua. Tapi ini kita lihat nih langsung masuk. Nah. Kelihatan banget ini ya hobinya nih anak, Den. Bukan, Gila, kelihatan tuanya. Karena tadi pas anak-anak produksi ini masuk, dia nanya, "Mas, ada One Piece nggak, Mas?" Nah, kayak gitu. Kagak ada One Piece, zaman kita dulu belum ada kan. Den. Gimana adanya? Oke, sejak kapan kesukaannya akan toy figure ini ya, action figure? Karena kalau suka komiknya, tahu dari kuliah tuh. Ya, Udah sering ya. banget pakai kaos, Ya. tiba-tiba apa gitu kan. Kalau ini itu sebenarnya dari kecil gue suka, tapi 4 bersaudara, cowoknya 1, perempuannya 3. Jadi lebih banyak bonekanya dibanding gue dibeliin itu. Akhirnya karena mungkin itu ya. Jadi pas kuliah bisa uang bulanan ditabung dikit-dikit, belanjalah kita ke Hoya, Bandung Indah Plaza. Oh iya. Di pojokan itu. Itu mulailah ngumpulin sampai di tahun 99 sama beberapa temen itu diajak untuk bikin toko namanya Zero. Sekarang masih ada. Masih ada tuh Iya, tokonya. tapi gua udah nggak bareng karena kan juga pindah ke Jakarta saat itu, terus kemudian jadi pesulap, uangnya habisnya buat beli alat sulap. Tapi akhirnya kambuh lagi dan jadi pesakitan mulai tahun 2005 lah, 2000. Itu mulai karena ada acara. Ini dibikin sama temen gue namanya Riza tuh, Toy Fair. Toy Fair. Iya, jadi orang pada datang tuh ke sana. Nah, udahlah teracuni dan Ya, inner child yang Iya. belum terpenuhi. dan bentuk- ini baru 20% dari semua koleksi. Wah, kira-kira kalau di total berapa rupiah yang kau habiskan untuk semua koleksimu, Den? Buat beli rumah di pinggiran Jakarta mungkin bisa lah ya. Ya, buat beli rumah di pinggiran Jakarta yang luasnya 1000 meter. Nah, itu dia tuh. Orang kan bilang sekarang bukan beli rumah di Jakarta Selatan, tapi di selatan Jakarta. Betul sekali ya. Sebenarnya ada yang bilang bahwa ini adalah bentuk investasi. Betulkah? Atau itu hanya alasan para suami kepada istri? Ditanya di publik area seperti ini. Nanti bisa disensor ya. Nggak usah disensor, ini juga langsung gue kirimin ke istri lo. Jadi memang untuk beberapa orang ini itu dijadikan investasi. Tapi sebenarnya investasi terbesar adalah saat kita punya, terus pas kita lagi stres, kita lagi pusing, dikeluarin cuman dibersih-bersihin. Iya, kayak begitu. Aduh, Bener. inget-inget lagi. Ini Carinya investasi susah, yang gitu. akan lebih murah dibandingkan ke dokter kejiwaan. Ya, ini cara healing yang luar biasa Iya, sekali ya. seperti itu. Memang. Cakep. Ada yang bilang biasanya koleksi ini juga nanti mungkin bisa kuturunkan kepada anak, ponakan, atau siapapun Pas itu. anak gue lahir itu laki-laki, gue seneng banget. Karena punya alasan. Dia suka nggak? Dipaksa buat suka.
Dipaksa gimana sih? Udah kita sambil jalan lagi Iya. ya. Betul. Coba kita lihat di sini Iron Man gede banget ini. Iya, ini Iron Man Waduh. Hulkbuster keluaran kalau nggak salah XM ya dia. Berapa ini harganya? Ini waktu baru keluar 45. Tapi jadi semakin langka sekarang sudah di mungkin 60-an kan. Jing, seharga motor. Tapi dikasih. 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 Alhamdulillah. Ya. Nah, ini yang menarik nih. Sini deh. Ini Darko. Lu kan berubah ya, Den? Nih, lihat ya. Ini. Nih, fotonya. Dia begini. Poni samping, guys. Itu tahun 2009 dan Poni setelahnya. samping. Lo S2 nih, Ya, ambil desain di ITB. betul. Ini gue pajang bukan karena apa? Kenapa? Karena namanya nama buang duit gue. Denny Darko yang Ya, adalah itu bukan kan nama panggung. nama cari duit. Nama cari duit. Kan nama panggung kan nama cari duit. Yes. Kalau nama buang duit kan beda. Beda Nama-nama lagi. akte. Oke. Jadi Denny Darko tuh dari mana? Film Donnie Darko. Tahu, Donnie ya, Darko. itu filmnya Jack Gyllenhaal yang bercerita tentang seorang pemuda. Iya. Dia itu bisa lihat masa depan ada sebuah kehancuran Iya. yang menimpa banyak orang. Ada pesawat jatuh ya, Iya. intinya gitu. Sorry kalau spoiler. Nah, akhirnya dia itu mencari cara untuk menyelamatkan orang-orang. Ternyata there is no way untuk save them all kecuali satu, dia mengorbankan dirinya. Jadi dari semua equation itu dia harus berkorban. Nah, tahu satu pengetahuan dan mendahulukan kepentingan orang lain, itu yang gue terinspirasi dari film itu, terus gue ambil namanya. Tapi hebat loh, tuh S2 tuh, lihat Nah. tuh. Sedang S3. Baru. Berencana akan ya? Iya, siapa tahu ada yang mau kasih beasiswa. Karena ini dapat beasiswa juga dia. Oh, ini beasiswa. Nah, ini nih, si K Iya. ini. Sayang anaknya lagi nggak ada nih, dia lagi ada project di luar, tapi dia yang bikin itu. Nah, kita lihat ya. Ayo. Wah, ini dari Rubik's Cube, guys. Ini namanya Rubik Mosaic Art. Oke, apa? Seni membuat sebuah satu instalasi visual, lukisan atau sebagainya menggunakan Rubik. Dan sebenarnya ini yang paling keren kalau jadi gambar wajah manusia. Nah, kalau memungkinkan nanti ini, nih gambarnya ini nih. Nah, semacam ini. Kayak gitu ya. Oke. Seperti itu. Ini kebetulan dia dapat satu project collab sama Disney, ulang tahun ke-100. 100 artis di seluruh dunia, di Indonesia 2 seniman, dia sama Prilly Latukonsina. Keren banget nih, sumpah. Berapa lama nih bikinnya nih? Ini biasanya kalau dikasih tahu biar orang itu takjub, dikasih taunya 2-3 hari, padahal dia bikinnya cuma 5 jam. Serius? Iya, serius. 5 jam? Berapa banyak ini Rubiknya? Ini 1008 atau 1009, gue lupa. 1008 kalau nggak salah. Keren banget. Tapi yang terbesar bukan ini. Oh, ada lagi. Yang Dia dapat pernah bikin? rekor muri Yang itu dapat karena muri. dia bikinnya hampir berapa ribu ya? Kok lupa ya? Banyak loh pokoknya. banyak 2000-an. Wadis, selamat siang teman-teman. Mohon maaf mengganggu. Halo semuanya. Ini dapurnya nih, dapurnya Denny Darko. Ini adalah teman-teman milenial dan Gen Z yang akan menyelamatkan kita Gen X Keren. melalui semua ketidakpastian ini. Mereka yang ngajarin gue memberitahukan ke arah mana dunia ini akan bergerak. Ini mejanya si Kira. Jadi Oke, di lagi sini. nggak- Wah, lagi bikin apa nih? Oh, lagi bikin. Boleh saya tanya-tanya sedikit ya? Selamat datang. Selamat datang, dia harus ngomong selamat datang. Namanya siapa? Dasniar, Dasniar. Udah berapa lama nih di sini sebagai tim? kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Udah lama dong ya. Cukup lama. Dia orangnya gimana? Karena di depan bosnya saya berbicara pasti baik-baik. Pasti. Iya, Tanya iya, dong, iya. diajak jalan-jalan kemana? Oh iya. Diajak jalan-jalan kemana? Awal tahun kemarin ke Singapura. Oke. Terus Oh, bagus. bulan 5 kemarin ke Jepang. Ush, nice. Itu dipotong dari gaji ya kalau nggak salah. Emang kita ada bulanannya ada. Free emang bonus aja. Mantap sekali. Silahkan dilanjutkan. Mohon maaf Terima kasih, mengganggu. Ini apa nih? Ini tempat gue shoot konten YouTube yang monolog. Betul. Dan tempat gue mengerjakan semua kegiatan-kegiatan kreatif. Bikin storyboard dan sebagainya. Nah, dulu waktu SMA ini Sukanya tarot. bukan tarot. Ini apa sih? Baca telapak tangan awalnya. Serius lo? Iya. Coba baca. Nah, kebayang nggak anak SMA seperti ini, cewek-cewek kan
Mau Jadi dong. gini. Oh, Nah, iya. Zaman itu. Modus, Zaman Pak. itu. Ternyata ya kan? berhasil? Em, Nggak terlalu ya lumayan. kelihatannya. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, gue tertarik karena tarot itu actually ini tuh seni rupa banget. Gambar-gambar ini kan gambar-gambar yang ternyata setiap kartu di seluruh dunia, kartu The Fool, gambarnya akan sama. Seseorang mengenakan motif baju ini jalan mau jatuh ke tebing, lalu diingetin sama si anjing ini tadi. Nah, tapi bagaimana kita membuat gambar ini berbeda-beda di setiap kebudayaan itu Pak Eri? Gokil. S3-nya mau tentang ini nanti. Oh, jadi memang ada hubungannya juga Iya, dengan desain. jadi riset That's selama why. 5 tahun lebih di channel YouTube akan digunakan untuk ini. Mantap. Nih lo ambil satu. Gue ambil satu, manapun. Oke, mau nanya tentang apa? Gue apa ya? Tentang apa, guys? Jodoh. Oke, lu titipan nyokap gue. Oke. Jodoh deh. Kartu The Eight of Pentacles, kartu tentang kerja keras, usaha, yang harus lebih banyak dan diulang-ulang lagi, karena rupanya usaha yang selama ini itu belum membuahkan hasil. Jadi ada satu hal yang harus dilakukan berulang kali kepada diri sendiri dan kepada orang yang lain agar ini bisa terjadi. Bisa jadi ini semua muncul karena terlalu nyaman dengan kondisi yang sekarang. Jadi saat kita memikirkan sesuatu itu sebagai sebuah kewajiban, itu jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Digenggam erat, terisak. Oke. Makasih ya. Tapi membantu. Tapi gini, enggak, Tidak sebentar. membantu gua. Di seluruh dunia arti kartu ini, Adalah bagus. no, akan seperti itu semuanya. Oh. Jadi gue nggak bisa ngarang. Semua ini, Pokoknya oke? dia butuh kerja keras. Iya, Berarti pemirsa buka pintu kalau mau browsing arti kartunya itu. jodoh gue harus kerja keras. No, bukan. Guenya harus bekerja Lo keras yang untuk harus mendapatkan menemukan jodoh. dia. Capek ya? Suruh dia kerja keras. Gue mau nunggu aja. Oke, kita ke sini sekarang. Ayo. Anaknya gak mau repot. Gimana nih ceritanya nih kalau kostum biasanya disiapkan oleh? Oh no, ini sebenarnya kan untuk cuman apa second layernya untuk. Waduh, ini keren shoot. banget. Ini bikinan seorang seniman batik. Ini masih ada sketsnya belum banget. dihapus. Di Bojonegoro. Wah, keren ya. Bagus sekali sih, bagus sekali sih. Tapi ada yang ngatur stylist atau apa nggak buat Nah, wardrobe sama ini? kebetulan istri Vina Yes. dan Kay ini suka untuk bilang kalau itu salah, mendingan yang ini, itu salah, mendingan yang ini. Seringnya salah tapi. Pas banget ya. Jadi walaupun lu nggak tahu banget fashion, mereka tahu lah. Jadi Ya. akhirnya ngebantuin. Nah, bicara soal Vina, yang adalah adik kelasnya, berani-berani ya kamu ya. Sebenarnya lebih disebutnya itu adalah mahasiswi karena bedanya kan 7 tahun. Jadi waktu itu gue sempat ngajar jadi asisten dosen dan diangkat jadi dosen yang belum masuk. Tapi kita akan gantiin kalau dosen-dosen Iya, di iya, sana iya. waktu itu kan banyak ngajar juga di tempat lain kan. Astaga. Nah, punyalah akses kita untuk melihat ini nilainya bagus atau enggak, ya kan? Kalau cantik aja nggak cukup karena katanya keturunan kita itu gimana emaknya. Nah, setelah dilihat ini oke, mulailah approach seperti itu. Akhirnya mendapatkan jodohnya. Vina. Diteruskanlah Sang semua ini pelukis tadi. pasir. Ya, dan bisa dijual. Wah, gila ya. Semua dipikirin jadi bisnis, termasuk juga sang istri. Yang Iya. kemudian sekarang ini jadi salah satu pelukis pasir yang terbaik di Indonesia. Sebenarnya dia top of mind-nya karena Makanya. berkat juga Transcorp ini di acara Indonesia Mencari Bakat, Indonesia iya Mencari dia Bakat, jadi keluar runner up-nya. pemenang kedua, iya. Kita mau lihat dong, ada nggak di situ tempat di mana kita bisa melukis pasir? Oh, mau? Ada. Oke. Asik. Kita belajar di sana. Let's go, Mari, guys. Dan uniknya lukisan pasir itu adalah kita akan menggambar dan orang itu akan menebak-nebak ini gambar apa. Iya bener, Ya kan? sambil pasirnya pasir apa sih? Ini sebenarnya pasir Khusus campuran pasir silika, betul khusus campuran pasir silika dan pasir pantai. Oh, nggak bisa sembarangan pasir yang depan Ya, rumah tuh. bahkan si pasir yang gua pakai sama yang Vina pakai itu berbeda karena kelembapan tangan kita berdua ini kan berbeda Ngaruh kan. juga. Wah, berapa lama lo latihan Maksudnya? untuk akhirnya bisa sempurna menggambar di atas pasir gue ini? waktu itu butuh waktu
1,5 tahun. Tapi kalau Vina Wow. mungkin 1 tahun karena gue udah menemukan Formulanya. ya formulanya. Dan biasanya si timun mas ini kan ngeluarin Iya. bumbu-bumbu itu kan untuk menyerang. Betul. Nah, jadi ceritanya bisa kayak dilempar kita seperti ini, lalu detik kemudian ini hilang, terus kemudian jadilah si dari sini. Wow. Ceritanya kayak tumbuh, Tumbuhlah sih. terus nge-sisi. Nah, kayak gini kan. Men. Keren banget. Gila sih, Den. Wah, mantep banget, men. Seperti ini. Terus adegan berikutnya bisa adegan si ini ya. Gila. Keren banget. Den, Yes. thank you banget ya udah diperbolehkan main ke studio yang kece banget ini. Apalagi yang bisa pemirsa tunggu dari Denny Darko? Mungkin pengen membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan AI, Artificial Intelligence. Bagaimana karya seni yang selama ini itu masih menimbulkan kontroversi karena AI generated ini dianggap menghancurkan ini tadi, seni yang sifatnya organik yang dibikin. Padahal sebenarnya enggak, ini bisa kita komunikasikan. Kebayang nggak kalau ternyata nggak cuma 2 manusia yang kolaborasi, tapi manusia dan AI melakukan sebuah pertunjukan seni pertunjukan, ya kan, yang seni pertunjukan ya, seni rupa pertunjukan lah, yang akan bisa menceritakan storytelling, kalau boleh kita bilang itu folklore zaman dulu ke zaman berikutnya. Karena itu kan local wisdom yang harus digali. Keren, kita tungguin. Semoga sukses dengan karya-karyanya, juga dengan kuliahnya. Mau jadi profesor, insya Allah amin ya. Habis ini doktor, ya kan harus disiapin. Ya, yang berdoain juga banyak ya kan. Betul. Kita juga S2 juga nanti. S2 aja belum. Dan lagi banget ya. Siap. Salamin Vina ya. Kotor. Pusat dulu. Siap, Ada senior. kelas gila, berani-beraninya sama kakak kelas. Yaudah, kita pamit dulu, saya mau ospek dia.